Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang manajemen sarana dan prasarana, bisa juga disebut Sapras. Kami kelompok 9 yang beranggotakan Badriatus Sa'diyah NPM 045, Desi Nurrahma NPM 068, Yazid Bustami NPM 102, dan Dini Oktitasari NPM 145. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen Sapras. Pengaturan Sapras pendidikan dengan melibatkan SDM guna menunjang berlangsungnya kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri siswa secara utuh di sekolah. Sapras pendidikan sangat penting, artinya guna menunjang kesuksesan pendidikan di sekolah. Urgensi Sapras pendidikan tidak hanya berkaitan dengan tingkat kekondusifan sekolah terkait dengan belajar siswa, tetapi juga sekaligus menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan operasional lembaga pendidikan. Kebutuhan lembaga pendidikan terhadap Sapras sifatnya dinamis, bahwa kebutuhan akan Sapras sejak awal berdirinya sampai dengan ketika telah mengalami puncak perkembangan tidaklah menetap, melainkan terus bertambah, berubah, dan berkembang guna memenuhi kebutuhan tersebut. Perlu ditempuh langkah-langkah manajerial yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, realisasi, implementasi, penggunaan, pengembangan, yakni penambahan, pemeliharaan, dan penghapusan. Kemudian, prinsip manajemen Sapras. Agar Sapras dapat dikelola dengan baik menurut Bafadai, yakni 2003-87, memerhatikan prinsip-prinsip, yaitu pencapaian tujuan, yakni selalu siap pakai. Yang kedua, efisiensi, yakni pengadaan direncanakan dengan cermat, seksama, dan kualitas. Yang ketiga, administratif, yakni memerhatikan peraturan yang berlaku. Yang keempat, kejelasan tanggung jawab, yakni didelegasikan kepada SDM di sekolah. Yang terakhir, kekohesifan, yakni direalisasikan dalam bentuk proses kerja yang kompak. Proses manajemen Sapras. Proses manajemen Sapras ini terdiri dari beberapa cabang. Yang pertama, penggunaan Sapras. Yang kedua, penghapusan Sapras. Yang ketiga, pengembangan atau penambahan Sapras. Yang ketiga, inventarisasi Sapras, pengadaan Sapras, perencanaan Sapras, dan pemeliharaan Sapras. Kemudian, perencanaan saran dan prasarana. 1. Penampung usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja
dan menginventarisasi kekurangan perlengkapan sekolah. Yang kedua, penyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya 1 semester atau 1 tahun ajaran. Yang ketiga, memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. 4. Memadukan rencana kebutuhan dengan dana sekolah yang tersedia. Yang kelima, memadukan rencana yakni daftar kebutuhan perlengkapan yang urgen dengan dana yang tersedia. Yang terakhir, penetapan rencana pengadaan akhir. Kemudian, pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama, pembelian, sumbangan, pengajuan bantuan, yakni pemerintah atau yayasan. Yang terakhir, memerhatikan aspek fungsi, yakni utilitas dan standar kualitasnya. Kemudian, inventarisasi sarana dan prasarana terdiri dari beberapa macam, yakni yang pertama, pencatatan sapras sekolah dalam buku-buku sapras. Yang kedua, pemberian kode, yakni coding terhadap sapras yang selesai dicatat dalam buku-buku sapras. Yang ketiga, pelaporan sapras kepada pihak-pihak yang selayaknya menerima laporan, yakni pemerintah, donatur, dan stakeholders. Buku yang menjadi kelengkapannya. Yang keempat, buku penerimaan barang. Yang kelima, buku pembelian barang. Yang keenam, buku induk inventaris. Yang ketujuh, buku kartu stok barang. Yang terakhir, buku catatan barang yang bukan inventaris, yakni misalnya peminjaman. Kemudian, penggunaan sarana dan prasarana. Penggunaan sapras harus diatur agar tercapai maksud yang diinginkan. Dalam kondisi sapras yang kualitasnya melebihi jumlah pengguna, soal penggunaan sapras tidaklah banyak menjadi persoalan. Menjadi persoalan kalau jumlah yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah para penggunanya. Oleh karena itu, peraturan penggiliran dalam hal penggunaan harus dilakukan. Sekolah mengetahui kadar penggunaan, pihak yang menggunakan dan pihak yang tidak menggunakan. Sepatutnya sekolah memiliki data tentang hal tersebut. Sekolah mencatat setiap penggunaan sapras yang dipakai guru dan siswa sebagai bukti bahwa alat memang benar-benar didaya gunakan untuk kegiatan pendidikan di sekolah. Dan pengembangan, yakni penambahan sarana dan prasarana. Sapras memerlukan dikembangkan terus-menerus agar dapat mencukupi kebutuhan warga, sekolah, dan siswa yang terus berkembang. Pengembangan tersebut mencangkut jumlah, kualitas, dan aksesorinya. Dengan demikian, makin lama sekolah makin indah dan nyaman digunakan. Dua makna penambahan sapras sekolah, yaitu yang pertama, berkenaan dengan kebutuhan para pengguna yang makin lama, makin banyak dan kebutuhan akan makin cepatnya mendapatkan giliran untuk menggunakan. Yang kedua,
berkenaan dengan aspek rasio pengguna dan jumlah peralatan, yang juga berkaitan dengan aspek normalitas penggunaan, yakni pencegahan overdosis pemakaian. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan termasuk aspek krusial dalam pengelolaan SAPRAS, karena SAPRAS yang tidak terpelihara dirasakan tidak nyaman oleh para penggunanya. Pemeliharaan dimaksudkan untuk mengkondisikan SAPRAS senantiasa siap pakai dan tidak mengalami gangguan saat dipakai, sehingga akan memperlancar kegiatan sekolah. Urusan sarana dan prasarana. Proses terakhir dalam manajemen SAPRAS sekolah adalah penghapusan. Penghapusan perlu dilakukan karena SAPRAS yang ada tersebut tidak mungkin lagi dapat diperbaiki, atau kalau dapat diperbaiki tidak efektif lagi. Biaya yang dikeluarkan mungkin akan lebih besar dibandingkan dengan kalau misalnya saja membeli atau pengadaan baru sekolah. Membuat berita secara dalam penghapusan sebagai bukti secara hukum, dibakar, dipendam, dihibahkan, dilelah. Akhir, manajemen aset merupakan bagian dari manajemen sarana dan prasarana yang berasumsi bahwa SAPRAS memiliki nilai kapital. 2. Bertujuan inventarisasi aset, perhitungan nilai, penyusutan barang, dan nilai kapital barang. Dan terakhir, berfungsi untuk menghitung returns of investment dari pengadaan barang. Artinya, pengadaan barang memperkirakan nilai tambah dari barang tersebut untuk modal organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.